Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di pembelajaran kimia tentang perkembangan teori model atom. Simak dan perhatikan. Nah, ini ya. Yang pertama, perkembangan dari teori atom. Diawali dari penemuan istilah atom oleh Demokritus pada tahun 460 sampai 360 sebelum Masehi. Nah, dia mengungkapkan istilah atom itu merupakan bagian paling sederhana dari suatu benda yang tidak dapat dibelah-belah lagi dan berukuran sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, teorinya oleh John Dalton. Nama aslinya Joseph John Dalton. Ini pada tahun 1808. Ya. Dia mengembangkan teori atom Dalton menurut Demokritus, sehingga pernyataannya menjadi atom-atom tiap unsur adalah sama satu sama lain, tetapi berbeda dengan atom-atom untuk semua unsur yang lain. Di bumi ini kita mengenal banyak sekali unsur yang sudah kita kenal, ya. Nah, dari masing-masing unsur itu bagian terkecilnya itu adalah suatu atom. Atom-atom dari unsur berbeda dapat bergabung untuk membentuk atom yang lebih kompleks. Jadi kalau kita misalkan punya atom karbon, ya, atom karbon, unsur karbon, ketemu bereaksi secara kimia dengan atom oksigen. Nah, atom karbon dengan atom oksigen secara kimiawi kalau bereaksi, dia bisa membentuk suatu zat dari gabungan atom karbon dan oksigen. Contoh bisa menjadi molekul karbon oksida, ya, karbon monoksida atau karbon dioksida. Nah, itu adalah gabungan dari atom-atom unsur yang berbeda, gitu ya. Sehingga kalau kita ilustrasikan model atom dari Thomson, itu model atom Dalton. Dari John Dalton ini model atomnya adalah seperti bola pejal. Jadi bentuknya seperti bola dan pejal itu berisi, ya. Saya John Thomson itu J.J. Thomson dikembangkan, ya, setelah tadi perkembangan teori Dalton dari 1808 sekarang 1898. Jadi dalam kisaran waktu 90 tahun. Nah, diteruskan teori atom oleh Joseph John Thomson. Menurut Joseph John Thomson, atom sebagai sebuah bola bermata positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif disebut elektron. Ya, ini model dari John Thomson. Ini model atom Thomson. Ini Rutherford, Geiger, dan Marsden melakukan percobaan dengan menembakkan partikel alfa pada lempeng emas tipis yang bertujuan untuk membuktikan teori atom Thomson. Ya, jadi ini pembuktian apakah betul seperti itu atom yang ditemukan oleh Thomson. Di sini Rutherford melanjutkan penemuan Thomson, dan ternyata dia melakukan percobaan seperti ini. Ya, jadi ada suatu zat radioaktif, di mana kalian tahu bahwa zat radioaktif ini kan sifatnya bisa memancarkan radiasi. Nah, radiasi inilah yang kita manfaatkan. Jadi ada balok timbal, timah hitam,
yang di dalamnya ada zat radioaktif. Dia dilalukan ke sebuah celah. Ya, dari balok ini ada celah kecil sehingga cahaya dari radiasinya itu dia akan keluar dari lubang tadi, lalu dilalukan ke suatu plat timbal. Ya, dari plat timbal ini dilalukan ada lubang. Nah, sehingga di sini akan terpancar berkas sinar alfa. Sinar alfa masuk. Nah, ternyata di sini sudah kita siapkan, Rutherford itu sudah menyiapkan lempeng emas di bagian tengah. Nah, saat sinar alfa ini menembak suatu lempeng emas, ternyata secara mikro, ya, bagian secara detail dari partikel alfa itu ada yang diteruskan lurus menembus lempeng emas tadi. Jadi ini pembesaran, ya. Gambar ini pembesaran dari lempeng emas yang ditembak oleh sinar alfa dari hasil radiasi. Nah, ternyata dari sinar alfa radiasi itu ada yang diluruskan. Jadi kalau dia diluruskan artinya dia lewat, ya, lewat lurus seperti ini. Nah, ini ada layar yang kuning, ini adalah layar untuk menangkap sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas. Jadi penemuannya saat dia ditembakkan ke lempeng emas, ternyata sinar alfa tadi ada yang diteruskan. Nah, sehingga muncul di sini ada berkas-berkas, ya, pada layar yang sudah disiapkan. Nah, ini contoh yang ini lurus. Nah, partikel akan menembus ke sini. Jadi ada tapaknya, ada tilasnya. Lalu ada juga yang mengalami pembelokan. Nah, pembelokan. Di sini ada yang tidak dilanjutkan, ternyata dibelokkan. Kalau dibelokkan berarti dia ada yang ke sini barangkali, atau ada yang balik ke sini, atau ada yang membelok ke kiri atau ke kanan. Nah, dari hasil percobaan ini bisa kita simpulkan, ya, kira-kira apa? Bahwasannya yang sinar alfa tadi, karena dia berupa partikel, saat dia menembus, bisa tembus, artinya partikel alfa itu tidak tertabrak atau tidak bersinggungan dengan suatu partikel lain di dalam lempeng emas tersebut. Nah, sedangkan untuk sinar alfa yang dibelokkan, ya, artinya dia mengenai sesuatu partikel sehingga bertumbukan, bertabrakan. Nah, disinilah baru muncul teori atom Rutherford, ya, bahwasannya atom itu yang kata Thomson tadi adanya elektron yang bermuatan negatif, ternyata di sini ada suatu partikel, ya, yang bisa membelokkan partikel alfa. Jadi kalau partikel alfa itu bermuatannya positif, ya. Nah, ini penemuan dari Rutherford bahwa partikel alfa yang diteruskan karena mengenai ruang kosong pada atom emas, sehingga sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Ini penemuan pertama dari Rutherford, bahwa sebagian besar atom merupakan ruang kosong, ya, merupakan ruang kosong. Tadi kita singgung dari mulai Dalton sampai Rutherford bahwa atom itu adalah seperti bola pejam. Ternyata di sini di dalamnya adalah merupakan ruang kosong. Lalu partikel alfa yang dibelokkan adalah partikel alfa yang menyinggung inti. Jadi partikel itu bertabrakan dengan suatu partikel yang terdapat di dalam inti atom. Partikel alfa yang dipantulkan merupakan partikel alfa yang menumbuk inti secara tepat dan mengalami gaya tolak. Nah, terakhir ada perkembangan teori atom dari Niels Bohr, ya.
Elektron-elektron yang mengelilingi inti atom pada orbit lingkaran seperti model tata surya. Nah, ini menurut Neil Bohr. Ya, gambarannya seperti ini model atomnya. Nah, jadi kalau kita bayangkan ini adalah suatu atom, satu buah atom. Ini ruang kosongnya. Ya, menurut Bohr karena ada ruang kosong dan ada inti atom. Nah, di sini ternyata model atom Bohr tergambar seperti ini, ilustrasi dari suatu atom. Jadi atom itu ada ruang kosongnya, bagian ruang kosong, dan ada inti atom. Nah, ternyata ruang kosong ini dihuni atau diisi oleh elektron. Jadi Thomson waktu dulu menyatakan elektron itu tersebar merata di dalam atom. Ternyata penemuan Bohr bahwa elektron itu adanya di ruang apa ini? Nah, ruang kosong ini artinya di luar inti atom. Ya, ternyata disinilah model atom Bohr bisa menggambarkan ilustrasi bahwa suatu atom itu ada inti atom dan nanti selanjutnya kita sebut ini ada kulit atom. Ya. Demikian pembelajaran tentang perkembangan teori atom. Mudah-mudahan bisa Anda pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.